Eh, tapi ya di Santa Maria itu ya, kalau kamu mau bisa, kalau kamu ingin untuk menjadi anak baik yang berprestasi, kamu punya tempat di situ. Tapi mungkin tempat itu tidak bis, nggak selamanya bisa kamu dapetin dari sekolah-sekolah lain. Selamat datang di Prayoga Podcast. Kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri menjadi salah satu impian bagi banyak siswa yang ada di Indonesia. Karena berpikir di luar negeri prospek karir lebih bagus, di negara-negara yang lebih maju. Itu menjadi impian beberapa orang yang saat ini sedang menempuh pendidikan, mungkin di SMP, SMA. Dan juga mungkin yang sedang kuliah di S1, ingin melanjutkan kuliah S2 di luar negeri. Kali ini kita kedatangan salah satu alumni SMA Santa Maria yang diperkenalkan saya, namanya Timothy. Tapi Timothy, silakan perkenalkan diri. Baik. Nama lengkapnya siapa? Baik. Terima kasih Pak Handoko. Nama saya Timothy Jevon Leander. Sebetulnya saya bukan cuma alumni SMA Santa Maria, Pak. Jadi saya di Yayasan Prayoga itu dari TK sampai SMA 14 tahun dididik di bawah naungan Yayasan Prayoga Riau. Ini SMA Santa Maria ya? Iya, Santa Maria, betul. Mulai dari TK Santa Maria. Karena saya di Pekanbaru, belum dari Duri, Dumai. Tahu juga? Oh, tahu Pak. Jadi kebetulan kita di SMP dulu pernah ada acara besar dari Yayasan Prayoga, dan di saat itu pernah ada pameran atau expo besar di mana ada banyak siswa dari seluruh sekolah di Yayasan Prayoga, dari Santo Yosef, Bintang Laut juga datang ke Pekanbaru, ke SMA Santa Maria untuk merayakan acara besar itu oleh Yayasan Prayoga di SMA Santa Maria Pekanbaru. Ya memang Yayasan Prayoga sendiri punya 35 sekolah untuk SMA. Itu ada 6 sekolah tingkat SMA, 15 sekolah tingkat SD, 7 sekolah tingkat SMP, dan juga 6 untuk tingkat PG PAUD. Ya, tidak hanya di Pekanbaru, tapi di beberapa sekolah itu ada. Nah, hal yang menarik bagi saya adalah Timothy ini kerjanya di Portugal ya. Yeah. Saya lihat ya di IG-nya itu kerja di Portugal, dan bayangan orang asik ya kerja di luar negeri gitu ya. Tapi pengalaman Timothy sendiri bagaimana kerja di luar negeri, juga ya berinteraksi dengan orang-orang yang culture-nya sangat berbeda, itu bagaimana? Menurut saya, sebetulnya kita semua manusia itu memiliki banyak kesamaan dibanding banyak perbedaan. Memang ada perbedaan mungkin sedikit dari segi kultur dan dari segi kebiasaan kita. Tapi sebenarnya kita semua memiliki nilai-nilai universal yang bisa membuat kita menjadi nyaman satu sama lain. We're able to be connected. Right, I mean, it's easier than imagine actually to be able to get connected with other people from different countries, from different cultures, as long as we have respect. Itu aja sih Pak, lebih ke menghargai kejujuran, menjadi orang yang apa adanya, menjadi orang yang tetap rendah hati, menjadi orang yang empatik terhadap orang lain, sehingga kita bisa diterima, sehingga kita bisa bermasyarakat dimanapun itu, secara lokal, nasional, dan mungkin secara global juga. Jadi ada universal values gitu ya, Betul. Yang sebenarnya harus dihidupi dimanapun kita berada. Setuju. Ya, karena kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang sama ya, humanity-nya sama. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara luar negeri itu kan kita lihat itu kan di TV ya. Kita lihat di TV semua serba maju, terus kemudian kadang kan orang beberapa orang ya kan sekarang dengan adanya media sosial, Twitter, Instagram, kemudian TikTok, itu kadang orang kemudian bercerita kebaikan di negara lain, kemudian jadi menjelekkan negara sendiri, terutama mungkin orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, lalu menceritakan Indonesia itu kayak gini. Jadi menurut kamu sendiri apa yang sangat berbeda dan mungkin perlu diimprove dari situasi di Indonesia? Actually, I think we need to improve our paradigm as well.
Menurut saya kita juga harus mengubah paradigma kita bahwa di luar negeri itu tidak ada masalah. Salah. Di luar negeri juga semua orang punya kesulitan masing-masing. Di luar negeri juga banyak masalah juga. Indonesia memiliki masalah tersendiri. Orang-orang yang ada di Eropa, di Amerika, baik utara dan selatan, di Afrika, dan di dimanapun itu ya, di Asia, di semua benua kita semua punya masalah masing-masing. Kita punya semua, seperti manusia, kita semua punya kelemahan kita masing-masing. Jadi bukan berarti di luar negeri itu maju tidak ada masalah. Enggak, maksudnya di Amerika contohnya mereka punya masalah akan penembakan massal yang belum bisa terselesaikan, yang belum bisa, yang masih berlangsung sampai sekarang. Ya, di Eropa sekarang kita punya perang yang masih berlangsung sampai saat ini. Ya, di Amerika Selatan kita punya masalah kartel obat-obatan, dan ya di semua tempat tuh kita punya masalah. Bahkan di Asia sendiri kita punya masalah Selat Taipei, dan juga kita punya masalah Korea. Ya, bukan masalah sih ya, topik atau isu Korea yang belum terselesaikan, dan kita juga punya isu Selat Cina Timur yang mungkin juga belum terselesaikan. Untuk paradigma bahwa mungkin di luar negeri lebih teratur. Betul, karena populasi mereka jauh lebih sedikit dibanding kita. Contohnya, di Portugal populasinya hanya sekitar 10 juta orang. 10,2 mungkin sekarang. Jakarta sendiri sudah memiliki populasi yang mungkin sekitar 40 juta. Karena Jakarta proper itu 10 juta. But then if we were to discuss Greater Jakarta, we have about 40 million people. Jadi Jakarta aja itu sudah 4 kali lebih besar dibanding Portugal. Tentu dengan padatnya orang yang hidup di Indonesia, dengan padatnya orang yang hidup di negara di kota-kota besar kita itu, masalah geser, ya. Jalan itu ramai banget, Pak. Kalau saya jalan di Portugal ya, pasti nggak ada mobil gitu, nggak ada orang. Maksudnya itu yang saya agak rindukan mungkin ya. Kalau saya balik ke sini, polusi suara, polusi udara, itu lebih terasa. Tapi memang di luar negeri karena orang yang lebih sedikit, jadinya itu nggak menjadi masalah gitu loh. Antrian nggak panjang gitu loh, misalnya contohnya. Kalau melihat peta dunia itu memang negara-negara Eropa itu kecil ya. Betul. Ya, kita bicaranya Indonesia ya, karena saya baru saja pulang dari Lampung, nggak mau ke sini. Dari Pekanbaru ke Lampung, saya butuh waktu 2 hari karena saya nggak bisa nyupir malam gitu ya. Yeah. Itu butuh waktu 2 hari, dan ini masih di Pulau Sumatera. Dan setengahnya, Pekanbaru Lampung itu sekitar 1000 km. 1000 km itu masih di satu pulau ya. Kita itu melewati 3 provinsi gitu ya. Yeah. Mungkin kalau di Eropa bisa lewat beberapa negara kalau kita perjalanan 22 jam itu. Betul. Mungkin dua sisi dari ada dua hal yang bisa kita tarik dari situ. Yang pertama, jalan di Eropa bagus, Pak. Iya. Jadinya yang perlu kita kejar, yang saya juga sangat setuju dengan presiden sekarang yang juga alumni UGM, kita memang harus kerja. Jadi memang infrastruktur itu sangat penting. Jadi gini, kalau di Eropa itu mungkin bisa dengan lebih cepat satu titik lain itu bisa lebih cepat karena memang jalan sangat bagus. Jalan bagus. Kalau di sini jalan kita memang masih kurang bagus sehingga mungkin panjang dan lama, Pak. Tapi memang benar negara kita besar. Tapi ya kalau kita bisa melihat dari sisi padatnya penduduk, jauh lebih padat penduduk kita, Pak. Itu ada dua sisi ya. Ada positifnya yaitu orang akan ingin untuk berinvestasi di Indonesia. Karena market kita besar. Tapi di sisi lain, ya kita sangat harus bisa mengelola. Mungkin kita harus belajar dari negara-negara Asia yang lain. Mungkin kita bisa belajar dari Jepang, dari Tiongkok, atau dari Korea. Mereka juga memiliki populasi yang padat, tapi mereka sudah mulai berhasil mengelola itu, dan sekarang lah mereka akhirnya bisa menjadi negara yang maju. Ya. Karena salah satu yang dibicarakan adalah bonus demografi itu ya, di mana betul. Tahun berapa? 2045 mungkin. 2030, 2045. Ya. Di mana banyak orang-orang pada usia produktif.
Kita kembali ke tempat kita kembali ke Indonesia ke beberapa tahun. Kalau ingin lengkapnya, podcast juga bisa dilihat di Semata Podcast, Miss ya. Semata Podcast sudah banyak bercerita tentang bagaimana sekolah Santa Maria. Namun saya juga ingin bertanya terkait dengan Santa Maria sendiri. Saya tidak sekolah di Santa Maria karena saya dari Lampung. Tapi kemudian saya mengajar di Santa Maria. Saya dulu mengajar di SMP walaupun cuma sebentar. Tetapi bagi Timotius sendiri yang kemudian dari TK ya, dari TK sampai kemudian SMA di Santa Maria, apa sih yang menjadi kekasan yang Timotius rasakan? Saya merasa di sekolah Santa Maria, ketika saya bersekolah di Santa Maria, kita itu dilindungi untuk terus menjadi orang yang berguna. Itu aja sih, Pak. Berguna ini dalam artian apa? Berguna untuk masyarakat, berguna untuk orang tua, berguna untuk sekitar. Itu aja sih. Jadi mungkin ada dedikasi dari guru-guru kita yang dengan tulus terus menjaga kami sebagai murid. Ya, itu yang akhirnya, karena ada sangat banyak tantangan yang bisa mungkin membuat orang itu jatuh. Ya. Tapi ya di Santa Maria itu ya, kalau kamu mau bisa, kalau kamu ingin untuk menjadi anak baik yang berprestasi, kamu punya tempat di situ. Tapi mungkin tempat itu nggak selamanya bisa kamu dapetin dari sekolah-sekolah lain. Tapi jujur, kalau untuk argumen ini saya sangat bias karena saya tidak pernah bersekolah di sekolah-sekolah lain. Karena untuk ya, Bapak tahu sendiri saya dari TK sampai SMA di Santa Maria. Jadi ya, yang paling saya rasakan, mungkin juga kebetulan orang tua saya membesarkan saya secara Katolik, jadi lebih cocok dari sebelah sana. Dan terutama itu ya penekanan terhadap disiplin dan dukungan yang terus-menerus diberikan kepada saya. Meskipun kalau dari saya sih, saya kan juga dulu ikut lomba banyak banget dan saya kerap gagal waktu itu. Dan tapi guru tuh tidak pernah bilang, udah nggak usah ikut lomba lagi, kalah terus gitu loh. Tapi terus aja gitu, terus ya udah diberi semangat. Bahkan dibilang gitu loh, bisa Kak, maksudnya kamu bisa ngalahin dia lah. Ada orang udah pernah menang lomba. Nah, saya kalah terus, dia menang, tapi dia bilang, saya yakin suatu hari nanti kamu pasti akan bisa ngalahin dia. Dan emang saya ngalahin juga ujung-ujungnya. Jadi tidak kemudian semangatnya dipatahkan gitu. Iya. Tapi saya tertarik dengan statement tadi, menjadi orang yang berguna bagi yang lain. Karena yang saya tangkap ya, yang saya maknai, berguna itu berarti tidak egois. Yang saya maknai ya. Tidak egois dalam artian saya begini. Apa yang saya bisa, itu tidak hanya untuk saya, tetapi juga apa yang saya bisa itu juga untuk orang lain gitu ya. Yang saya tangkap ya, yang saya tangkap. Misalnya saya memiliki kemampuan, misalnya saya memiliki kemampuan dalam hal misalnya saya belajar listrik gitu ya. Jadi tidak saya gunakan sendiri, kalau ada orang yang minta bantuan tidak saya bantu, tapi kemudian ya saya apa yang saya bisa, saya juga bisa sharekan ke orang lain. Itu yang saya maknai. Itu nggak tahu tapi maksudmu tadi gimana? Ya, kalau menurut saya sih bagaimana kita terus harus berpikir untuk bisa berkontribusi untuk orang lain atau ya apapun itulah. Untuk menjadi relevan, kita harus menjadi orang yang berguna. Kalau kita menjadi orang yang nggak berguna, ya itu tidak akan bisa digunakan. Ya, kita tidak akan relevan gitu loh. Maksudnya untuk hidup, kenapa seseorang ini harus hidup? Ya karena mereka harus menjadi yang berguna. Menjadi egois atau tidak menjadi egois mungkin merupakan salah satu kriteria, Pak. Itu salah satu kriteria yang paling penting. Tapi ya kita tetap harus bisa memposisikan kita sebagai orang-orang yang dibutuhkan. Kita harus bisa terus beradaptasi seperti mungkin tadi yang Ma'am Christine bilang. Dan juga mungkin dari sekolah kita ya, bagaimana cara kamu bisa berguna di kelas gitu loh. Kamu harus bisa berkontribusi di kelas, bukan malah mengganggu orang lain yang ketika bersekolah. Kamu harus bisa berpartisipasi untuk menjawab soal, kamu harus bisa berpartisipasi dengan baik ketika kamu ulangan, sehingga ya kamu menjadi berguna bagi sekitar kamu, murid-murid yang lain, dan juga kamu bisa menjadi berguna untuk guru. Dan untuk sekolah, kalau kamu misalnya ikut lomba nih, menang, kamu kan berguna buat sekolah. Saya tadi tertarik dengan, saya dari Jawa, dan ketika kuliah di Jogja juga,
saya belajar filosofi wayang, salah satu hal yang menjadi kekayaan Indonesia ya. Itu kalau pernah dengar Mowayu Hayuning Bawono, kalau bahasa Indonesia menciptakan bonum komuni. Menciptakan bonum komuni itu merupakan tugas setiap orang dalam kisah wayang ya. Jadi memberikan sumbangan kebaikan bagi masyarakat sekitar itu merupakan tanggung jawab semua orang. Kalau masing-masing orang itu memberikan kontribusi positif, maka terciptalah masyarakat yang positif. Itu yang saya maknai dari apa yang kamu katakan, itu menjadi sesuatu hal yang menarik gitu ya. Oke, Mas. Karena sama-sama kuliah S1-nya di UGM ya. S1-nya UGM, saya S2-nya di UGM. Gitu ya. Dan kalau kita bicara tadi sudah bicara sedikit tentang guru yang memberikan motivasi, tapi menurutmu sendiri, guru yang menarik, yang menurutmu mengajarnya itu sungguh-sungguh mengena itu seperti apa? Tidak nama, tapi kemudian sifat-sifat, karakternya, gaya ngajarnya itu. Guru yang totalitas mengajar murid dengan tulus. Guru yang mengajar dengan tulus. Ya. Gitu ya. Dan biasanya itu tidak hanya mengajar materi, tapi juga bisa membantu kita untuk hidup. Karena emang ya, kalau kita kita lihat ke belakang, kita tidak mungkin bisa hidup hanya dengan pelajaran-pelajaran empiris. Ya, ada banyak hal lain yang sangat penting sehingga seseorang bisa menjadi sukses. Ada banyak orang yang sangat cerdas, sangat kompetitif dalam bidang akademis, empiris, tapi mungkin belum bisa berguna, quote-unquote, dalam tanda kutip, karena ya mungkin talenta kecerdasannya belum bisa tersalurkan ketika mereka belum bisa berperilaku dengan baik, menjadi orang yang menyenangkan untuk orang lain, menjadi menjadi orang yang bermasyarakat, kasarnya mungkin gitu ya Pak ya. Dan juga mungkin kalau tidak ada pelajaran hidup dari guru-guru ini, ya mungkin mereka bisa terjerumus dalam perilaku yang salah gitu, misalnya obat-obatan terlarang. Dan mungkin kalau saya boleh ngomong di sini ya, minuman beralkohol, dan juga mungkin kalau menurut saya ya pribadi, merokok itu kan adalah hal-hal yang dilakukan tapi sangat merugikan untuk kita dan merugikan untuk keluarga kita. Dan itu juga yang ditekankan oleh guru-guru SMA Santa Maria, bahwa jangan merokok, jangan minum minuman alkohol, dan jangan ya mencoba obat-obatan terlarang gitu ya. Karena sebagai manusia ya, saya sih cukup rendah hati untuk mengakui bahwa saya punya kelemahan untuk gampang kecanduan atau memiliki adiksi terhadap hal-hal yang seperti ini. Jadi ya kita juga tahu bahwa hidup yang biasa-biasa aja, maksudnya yang nggak usah neko-neko, nggak usah yang mencela-mencela, Mas, itu kan udah sulit ya. Oke. Dulu waktu lulus dari SMA Santa Maria lalu melanjutkan ke UGM ya. Betul. Pilihnya. Lewat jalur apa dulu? IUP, International Undergraduate Program. Oh, dari SMA langsung ngambil itu atau? Iya, langsung Pak. Apa namanya? Saya juga tidak terlalu ngerti ya soal masuk universitas, karena saya waktu S2 masuk di negerinya gitu ya. Kan dulu ada apa? SNMPTN. Dulu ada nggak ya? Ada. Dulu ada. Namanya undangan UMPTN kali ya. Dulu dirimu nggak lewat kayak gitu? Boten ngartos kulo. Enggak. Dulu aku sih nggak mencoba, karena aku udah tahu keterima di IUP FEB UGM untuk accounting waktu itu. Jadi ya saya emang sama sekali nggak nyoba UMPTN, SNMPTN. Zaman saya itu dulu namanya SNMPTN undangan dan SNMPTN seleksi, atau SNMPTN undangan dan SBMPTN. Okay. Kan asumsi masyarakat itu kan seringkali di yang saya dengar ya, swasta itu susah masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Sehingga kalau ditanya dari SMP, beberapa kemudian saya tanya, kenapa nggak masuk Santa Maria gitu kan? Oh, karena nanti mau ke negeri kan susah, dari negeri masuk Santa Maria. Tapi dulu pengalamanmu waktu di yang sejauh kamu tahu ya, lulusan seangkatan denganmu yang masuk negeri banyak nggak?
Untuk zaman saya itu ya agak disayangkan, kurang kesadaran dari dari siswa SMA Santa Maria untuk mau bersekolah di PTN. Baik dari mungkin segi pengetahuan akan PTN itu dan mungkin preferensi orang tua kali ya. Kebetulan orang tua saya juga sekolah di PTN dulu. Jadi ya mereka mengerti betapa pentingnya untuk masuk ke PTN. Sejujurnya kalau dari pertanyaan Bapak tadi, apakah sulit masuk PTN dari swasta? Menurut saya, justru karena saya di SMA Santa Maria Pekanbaru, saya bisa masuk ke UGM. Karena di Santa Jujur, Maria, ya. ini saya nggak promosi, saya nggak bohong. Kalau kalian pernah dengar publikasi tentang Big Fish in Small Pond, ikan-ikan besar di kolam yang kecil, jadi kita ngomong probabilitas, kalau saya boleh sharing sedikit, Pak. Yeah. Kalau kamu di sekolah negeri X, semua orang ingin masuk ke PTN tertentu. Anggap saja misalnya UGM. Kamu akan bersaing dengan teman-teman yang ada di satu kelas tuh mau masuk PTN semua. Misalnya, anggaplah Pak. Kamu jadinya 1/30 kan. Tapi waktu itu kalau di Santa Maria, kamu mau masuk SNMPTN undangan, kamu aja yang dikasih sekolah masuk situ. Iya kan? Dan menurut aku di SMA X ini, pertarungan itu sangat ketat sampai guru BK itu harus memetakan untuk mengoptimalisasi untuk mengoptimalisasi siswa itu bisa masuk ke PTN. Jadi misalnya Bapak dan saya, kita berdua sama-sama ingin masuk akuntansi S1 UGM. Mungkin guru BK bisa bilang gini ke saya, nilai kamu di bawah si A. Kamu jangan masuk akuntansi lah. Kamu ambil jurusan yang lain yang bisa keterima. Misalnya jurusan X. Bisa ada tekanan-tekanan seperti itu di sekolah SMA Negeri X ini, hanya untuk menaikkan pamor sekolah mereka bahwa semua orang, hampir semua siswa kami masuk ke PTN. Ya, PTN tertentu gitu loh, misalnya Pak. Okay. Dan jujur kalau dari saya, yang membuat saya bisa masuk PTN itu karena informasi bahwa ada jalur ini oleh senior kita. Dan dukungan dari guru-guru untuk ikut lomba, dan itulah yang saya pamerkan. Jujur aja, waktu saya di interview oleh interviewer, ya dulu saya menang lomba, mewakili Provinsi Riau. Itu ke Kementerian, menjadi poin penilaian tentu, untuk pastinya siswa gitu ya. Pastinya. Gitu ya. Zaman sekarang, kalau yang saya pahami, untuk masuk ke PTN itu tidak melulu melalui nilai rapor, tidak melulu melalui SBMPTN, tapi mereka sudah merasa bahwa indikator kesuksesan itu tidak hanya melalui nilai, tapi juga apa yang kamu lakukan ketika kamu bersekolah. Jadi waktu itu kita dites bahasa Inggris, kita dites kemampuan akademis, dan juga di interview. Kamu ini orang seperti apa sih? Kamu bisa nggak sih diajak bekerja sama, bisa berguna, bisa berkontribusi untuk univ kami, dan juga apa sih track record kamu yang bisa kami jadikan pegangan. Waktu itu kebetulan saya dengan SMA Santa Maria mewakili Riau ke perlombaan Kementerian Dalam Negeri yang juga diselenggarakan oleh SPS, Serikat Perusahaan Pers. Dengan bekal itulah, ketika kita menang juara 1 di Riau, saya berani nunjukin sertifikat dan kecakapan bicara untuk menjelaskan apa yang kami lakukan. Poin itulah yang membuat saya bisa keterima di IUP FEB UGM akuntansi. Karena penilaian untuk di beasiswa misalnya kayak LPDP itu memang keikutsertaan dalam perlombaan-perlombaan menjadi salah satu poin. Tentu. Sejauh saya mempelajari ya. Yeah. Saya dulu daftar nggak keterima. Nggak apa-apa, Pak. Oke, kalau kuliah kemudian di luar negeri, kemudian bekerja di luar negeri, apakah itu menjadi salah satu impianmu sejak sekolah di Santa Maria? Misalnya di SMP, SMA, sudah punya pikiran bahwa besok saya ingin kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri gitu? Oke. Sejujurnya waktu itu saya punya seorang teman yang kita berdiskusi. Waktu itu teman itu bilang gini, kamu yakin mau tinggal terus di Indonesia? Negara kita seperti ini.
Waktu itu saya malah marah. Saya bilang, ya iyalah Indonesia kan bagus, bla bla bla. Pokoknya ya nyolot lah ke orang itu. Tapi saya pikir sendiri sih, secara realistis tuh, ya Indonesia situasinya emang seperti ini gitu ya. Dan ya saya waktu itu mungkin pernah juga mewakili Indonesia, mewakili dari SMA Santai Melayu Pekanbaru, lomba di Monash University. Dari situ ya saya mungkin punya mulai ketertarikan untuk membuktikan diri saya di luar negeri. Awalnya sih nggak begitu. Saya sih awalnya mau masuk PTN. Ketika saya di SMA Santai Melayu Pekanbaru, tujuan saya adalah untuk masuk ke PTN, masuk berkuliah di 3 besar PTN kita. Sekarang kalau menurut QS World Ranking, UGM yang paling atas waktu itu saya milih memang akhirnya UGM yang saya tekuni banget. Ketika di UGM, saya bertemu dengan banyak orang yang sudah bekerja juga, sudah mendapat beasiswa. Dari situ saya mempunyai keinginan untuk, saya pengen juga dong punya pengalaman beasiswa di luar negeri. Dari situ saya double degree, dan karena udah merasakan hidup di Indonesia, merasakan hidup di luar negeri, ya dari situ saya punya impian, mungkin nggak impian sih, cuma ya punya harapan untuk ya saya mau dong coba berkarir di luar negeri. Itu sih Pak. Berarti sebenarnya bertumbuh gitu aja sih. Itu kalau teman-teman kita, itu baik yang dari SD mungkin sudah punya keinginan untuk kuliah di luar negeri, atau kemudian nanti setelah lulus SMA melanjut di PTN, apa sih yang perlu dipersiapkan dari mungkin gaya belajar atau kedisiplinan diri, atau apa yang menurutmu harus dipersiapkan bagi adik-adik kelasmu? Tidak sulit sebetulnya. Yang perlu dipersiapkan itu adalah terus belajar, terus menjadi yang terbaik di antara orang-orang lain, ya. Terus membuktikan diri kamu tidak hanya di sekolah. Tolong sekali lagi, tidak hanya di sekolah. Tapi tadi seperti yang mungkin juga Bapak sampaikan, perlu sekali untuk memiliki bukti menang lomba, ya, berorganisasi. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa melihat kaliber kita. Kaliber kita itu bisa nggak sih bersaing dengan kompetisi dengan Riau. Satu Riau ini saya di mana sih? Satu Pekanbaru ini saya di mana sih? Terus juga satu Indonesia ini saya di mana sih? Nah, kalau sudah melalui pertanyaan-pertanyaan ini terjawab, saya rasa mereka semua pasti bisa menjadi relevan. Mereka semua akan diterima dengan tangan terbuka di PTN dan juga di luar negeri. Saya kira sudah cukup banyak kita bicara dengan Timothy. Kita juga bisa melihat apa yang disampaikan Timothy di Semanta Podcast, dan sudah banyak hal yang kita peroleh tadi. Salah satunya, kalau kita ingin, bagi teman-teman yang ingin punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri atau ingin melanjutkan PTN, tadi katakan bagaimana membangun disiplin diri, bagaimana kita bisa menjadi the best version, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita lewat kesempatan yang diberikan saat di sekolah. Belajar yang baik dan juga membuka kesempatan untuk kemudian ikut-ikut dalam perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan sekolah untuk bisa mengukur diri kita dan juga bisa merefleksi diri kita. Masih ada yang ingin disampaikan? Terus bekerja keras, terus tahu apa yang kalian ingin capai, dan terus fokus untuk mencapai keinginan tersebut. Udah, itu aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut lain waktu. Bye-bye. Bye.